legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Hai semuanya dan kembali lagi di channel Parsman. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita bersama Bayern Munchen dan di episode kali ini kita akan menghadapi Liga Champions Eropa. Jadi ya, mungkin setelah ini kita hanya menyisakan satu match lagi melawan Lazio. Dan di pertandingan ini jika kita imbang saja, hasil imbang yang kita raih bisa membuat kita dipastikan lolos. Namun jika kalah, tentu saja kita belum pasti lolos dan bahkan akan tidak lolos. Ya, jika imbang bahkan menang pun nih yang harus kita dapat, karena kita berharap juga Lazio disulitkan oleh Red Star di match sebelah, tepatnya di pertandingan sebelah. Jadi ya, hopefully Red Star bisa setidaknya menahan imbang Lazio, sehingga mungkin jika kita setidaknya menahan imbang Tottenham di pertandingan ini, maka pertandingan penentu juara grup akan terjadi di matchday ke-6. Tentunya itu membuat seru pastinya, karena ya akan selalu membosankan kalau selalu atau sudah dipastikan juara grup di matchday awal seperti matchday 4 atau 5. Jadi dengarkan dulu anthem dari Liga Champions. Yap, dan itu dia anthem dari Liga Champions. Dan seperti biasa kita akan berfoto bersama, karena kali ini kita akan bermain kandang di Allianz Arena. Ini line up kita bisa dilihat: Neuer start, Pavard, Hernandez, Alaba, Davies, Tolisso, Muller, Goretzka di tengah. Di depan ada Sané, Lewandowski maupun Kingsley Coman. Pastinya tim utama semuanya bisa dibilang. Dan di mereka Joe Hart start. Wow, mereka tidak bawa Loris atau mungkin sudah dijual. Ada juga Ben Davies. Di depan ada Kane, dan tiga di tengah. Tiga ada Bergwijn. Ada di tengah juga mungkin Lucas Moura itu di kanan, dan di kiri ada Son Heung-min tentunya. Kita bisa lihat uniknya tidak seperti formasi Mourinho di real life, yang sebenarnya bisa dibilang menjadikan Kane dan Son itu dua striker, dua pasang, namun Kane dengan role yang free role alias mungkin bisa dibilang false nine, mungkin tidak seperti perannya dulu yang merupakan striker andalan ataupun striker tunggal. Nice tadi by the way, Thomas Muller mendapat bola masih di kita pastinya. Davies geser ke kiri dulu bola, mungkin kasih ke siapa, Tolisso langsung ke Muller, namun di intercept oleh mereka. Harry Winks langsung kasih ke Harry Kane. Dua Harry saling bekerja sama. Son Heung-min, ada siapa di sana? Ben Davies overlap dia. Ben Davies lagi-lagi overlap, dijaga oleh Pavard, langsung crossing dia, namun masih bisa ditangkap oleh Manuel Neuer. Nice. Alphonso Davies kasih ke Leroy Sané, mungkin bisa memulai shot pertama kita, karena pastinya penting untuk ya setidaknya memberi peringatan, atau bahkan jika beruntung kita bisa mendapatkan gol. Harry Kane, lihatlah bagaimana balance ataupun badan dari Harry Kane yang sangat susah untuk di body charge, pastinya dengan badan postur besar seperti itu. Dan Leroy Sané gagal mendapatkan over the top dari tengah tadi. Nice, berhasil intercept lagi oleh Tolisso. Kasih ke Goretzka dulu. Goretzka langsung ke Lewandowski. Lewandowski kasih ke Muller. Muller kasih ke Davies. Davies kasih ke Leroy Sané. Selalu terlalu deras passing ke Leroy Sané, atau mungkin Sané yang terlalu bisa dibilang tidak bisa membaca passing. Entahlah. Harry Winks kasih ke Ben Sanchez. Ada Ben Davies, sorry tadi ada sedikit gangguan. Goretzka
langsung kasih ke Muller. Selalu ditahan di tengah loh. Dan berbahaya kali nih Son Heung-min. Kosong dia, Son Heung-min kasih ke Harry Kane. Dan yap, seperti yang saya bilang, berbahaya kombinasi dari keduanya. Bahkan di PES ini mereka berkombinasi. Walaupun secara formasi bukan mereka yang ditaruh di depan dua orang. Harry Kane mencetak gol. Lihatlah, entah apa yang dipikirkan Mourinho untuk membuat Joe Hart start di Liga Champions. Mungkin dulu dia punya kualitas di Manchester City, namun setelah kedatangan siapa itu yang menggeser Hart, kan dulu kan dia sempat dipakai sekali oleh Mancini, lalu ada pelatih baru dari City lalu membuangnya ke tim Italia Torino kalau nggak salah ya. Dan dia juga berkeliling dunia bisa dibilang ke klub-klub yang berbeda. Dan ya sampai sekarang entah kenapa, apa alasannya Tottenham membeli, atau mungkin mereka masih yakin Joe Hart masih punya kualitasnya. Mungkin kita akan coba di match ini untuk melihat bagaimana kualitas dari Joe Hart. Dan ya, refleksnya cukup bagus sih, bisa dilihat dari tadi menangkap crossing dari siapa ya, crossing tadi Sane kah atau Davies. Harry Kane kasih ke Bergwijn, nice, dihalangi oleh dua orang depan belakang, namun kali ini mereka masih menyerang. Bergwijn langsung kasih ke Lucas Moura, yes, diganggu oleh Alphonso Davies. Tolisso mungkin kasih ke Leroy Sané, kosong itu, hey, Tolisso dribble dulu, harusnya tadi kasih ke Sané sih, sudah saya bilang, dia malah kasih ke Lewandowski, cok. Lucas Moura, lihatlah, entah kenapa sih kalau saya bermain itu berbahaya. Harry Kane, nice, berhasil ditahan itu. Ada kontribusi dari Muller itu kayaknya. Muller. Neuer berhasil mengganggu pergerakan dari Harry Kane. Dan bahkan akhirnya Alaba tadi membuang bola ya, untungnya. Douglas Costa apa-apaan dirampas oleh Son Heung-min. Alaba. Ini Alaba dengan Davies ini tukaran posisi atau kenapa tadi Davies di tengah, dan seperti ya, laga telah usai babak pertama dan bisa kita lihat sangat tipis sih, untungnya kita unggul tipis dari mereka. Dan bisa kita lihat kita tidak mendapatkan shot sama sekali, sementara mereka mendapatkan satu shot yang mana satu shot itu juga on target. Betapa bisa dibilang senyapnya atau membosankannya pertandingan ini. Oh, Davinson Sanchez, ya, Search Aurier, yes, dapat Davies mungkin kasih ke Sané itu, yes, Sané langsung kasih ke Thomas Muller, mungkin dapat langsung kasih ke Lewandowski, dihalangi oleh Ben Davies. Harusnya itu Lewandowski antara dua sih, dia mungkin balik belakang masih dengan keseimbangannya yang cukup bagus, langsung shooting, atau dia passing ke Coman yang juga terlihat seperti ingin masuk ke tengah. Davies kasih ke Muller kontrol, yo, kasih ke Douglas Costa. Oh sorry, aduh, ada kesalahan. Douglas Costa ternyata yang starting, bukan Coman. Jadi ya sepertinya Coman kelelahan ataupun formnya lagi turun. Lucas Moura kasih ke Harry Kane kasih ke Son Heung-min dulu. Son, bisa kita lihat apakah akan terjadi lagi kerjasama dari kedua pemain ini. Langsung shooting dipilih oleh Son. Dan ya sepertinya dia ingin memilih jalur unexpected yang tidak diekspektasi oleh pemain-pemain Munchen di belakang. Karena pastinya kalau bola sudah di Son, mereka pasti akan langsung menempel Kane. Dan untungnya lagi-lagi good save Manuel Neuer. Lihatlah, Son sudah dribble sejauh 44 meter dan itu luar biasa. Nice save by the way, Neuer, sorry. Soalnya nama Neuer terlalu susah, cok. Davinson Sanchez, Lewandowski padahal hampir dapat, tadi di flag lagi, hampir sekali. Padahal ini harusnya kita bisa membalas setidaknya, karena akan bahaya sekali kalau kalah. Son Heung-min, yes, dapat Pavard sedikit membantu. Goretzka kasih ke belakang dulu, Neuer langsung ke depan. Lewandowski, yes, ada Douglas Costa masih ya dicungkil segitu saja, langsung dapat mereka Moussa Sissoko.
ditempel ketat masih dia langsung ke Harry Winks, Bergwijn, Son Heung-min, ada Ben Davies yang overlap, bisa kita jaga itu Hernandez, yes. Lucas Hernandez, hati-hati itu, nice. Lihatlah betapa tenangnya Manuel Neuer, menunjukkan kualitasnya seorang juara dunia pastinya. Lihatlah walaupun tadi di press pastinya sudah banyak tensi tinggi di lapangan, namun dia masih dengan santainya mengontrol bola sih, dan juga kontrol bola walaupun cepat dan langsung melakukan passing. Dan kali ini Douglas Costa langsung ke Lewandowski. Let's go. Akhirnya setidaknya imbang mungkin. Ini membuat Douglas Costa yang dimasukkan di starting lineup tidak terlalu sia-sia mungkin, atau bisa dibilang langkah yang begitu jitu. Lihatlah siapa itu yang merampas bola lalu dimanfaatkan oleh Douglas Costa. Dan seperti biasa Lewandowski finishing atau penyelesaian akhir yang luar biasa. Yap, Joe Hart walaupun dia masih punya kualitas sekalipun, dia berhadapan dengan striker terbaik di dunia. Mungkin kita akan gantikan Leroy Sané dengan Serge Gnabry. Muller juga harus ditaruh keluar Muller. Atau mungkin kita masukkan Choupo-Moting. Yap, Eric Maxim Choupo-Moting mungkin. Yap, mungkin Lewandowski kita akan geser ke belakang untuk menjadi striker kedua atau second striker, dan Choupo-Moting masuk pastinya. Dua dulu kita ganti pemain. Sudah menit ke 80, mungkin kita bisa mempertahankan atau bahkan memperbesar keunggulan. Jangan sampai kecolongan sih. Kalau tidak, tiket untuk menuju babak 16 besar akan hangus. Alaba, yes, kontrol, kasih ke Neuer. Santai dulu di belakang. Benjamin Pavard langsung overlap maju ke depan. Douglas Costa tahan dulu, langsung ke Pavard lagi. Ya, Pavard overlap mungkin menghadapi Ben Davies dan juga Son Heung-min itu. Yes, masih dapat kontrol bola yang bagus Pavard. Choupo-Moting tadi hampir saja, namun Joe Hart sepertinya tidak ingin kecolongan yang kedua kalinya. Dia berhasil membaca crossing dari Pavard. Langsung ke depan Harry Kane, ada Benjamin Pavard. Yes, Pavard lagi-lagi berhasil switch dari mode offense ke defense, dan yap, itulah dia. Kita berhasil lolos, memastikan diri lolos ke babak 16 besar fase knockout dari Liga Champions alias fase gugur. Lihatlah, melakukan selebrasi para pemain di kandang sendiri pastinya. Namun kita harus melihat pertandingan Lazio menghadapi Red Star, karena jika mereka menang akan susah bagi kita untuk jadi juara grup, dan jika mereka imbang atau mungkin kalah, kemungkinan kita jadi juara grup masih ada. Pastinya akan ada keuntungan menjadi juara grup karena akan menghadapi runner up dari grup lain kan. Jadi kecuali runner up dari grup lain seperti Barcelona, Real Madrid jadi masalah. Dan Harry Kane mendapatkan man of the match dengan 1 gol yang dibuatnya tadi untuk gol pembuka di pertandingan ini. Dan bagi kita ada Lewandowski yang juga mencetak gol pastinya. Berarti mereka hanya berbeda 0,5. Kita akan lihat mungkin pertandingan sebelah. Juventus mengalahkan Chelsea. Leipzig menang dengan Copenhagen. PSG menghadapi Atletico Madrid, menang mereka. Benfica, Barcelona juga menang. Olympiakos. Dan yes, Lazio berhasil imbang menghadapi Red Star, yang artinya pertandingan penentuan juara grup akan ada di episode selanjutnya. Di matchday ke-6, matchday paling terakhir dari fase grup dari Liga Champions. Dan Dortmund menang, yap. Ajax juga menang. Inter mengalahkan Liverpool, wow. Marseille menang. Real Madrid imbang dengan City. Atalanta menang, dan
Hah? Iya, tunggu. Barekam. United imbang dengan Porto. Wow. Dan lihatlah, untuk sementara kita unggul 1 poin di atas Lazio. Jadi kemungkinan besar jika imbang pun di matchday selanjutnya, kita masih bisa menjadi juara grup. Ya, semoga kita bertemu dengan lawan yang mudah di babak 16 besar dan di pertandingan selanjutnya lagi-lagi kembali lawan yang sulit karena kita akan menghadapi mantan tim dari Kai Havertz, yang sekarang Kai Havertz bermain di Bundesliga juga, kembali ke Bundesliga setelah dari Chelsea, namun bukan di Leverkusen melainkan di Dortmund. Jadi ya, mungkin kita akan dan juga kita akan karena sudah dekat dengan winter transfer, jadi kita akan mengincar pemain, dan yang pastinya posisi yang paling kita butuh saat ini adalah attacking midfielder, karena saat ini Thomas Muller hanya sendirian di situ, dan pastinya dengan umur yang sebegitunya membuat staminanya sangat terkuras untuk bermain hampir setiap match. Jadi ya, kita ada 2 target, yaitu Jesse Lingard yang paling realistis, yang paling bisa diterima, dan juga ada Christian Eriksen yang saat ini bermain di Inter Milan, yang kita bisa lihat di situ dan kita bisa lihat di situ rate dari kesempatan kita untuk men-sign Christian Eriksen lebih rendah. Pastinya dengan rating yang berbeda, Eriksen sudah 87 sementara Lingard sudah atau baru 78. Jadi ya, itu saja mungkin di episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan konten PES maupun Master League. Dan kita berjumpa lagi di episode menghadapi Leverkusen. Okay? And goodbye.